Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai mahasiswa walaupun melalui daring. Salawat serta salam tercurah kita haturkan pada Nabi Muhammad SAW yang membawa zaman dari zaman jahiliyah sampai zaman yang kita rasakan seperti pada saat ini, sehingga juga kita dapat merasakan indahnya Islam. Oke, di sini kami dari kelompok 10 akan membahas sebuah hardware pada komputer. Perkenalkan, diri saya sendiri Andri Sabudin, dan kemudian Mufajri, Narja Zahra, dan Nur Fitriani Ariska. Oke, seperti yang saya bilang tadi bahwa di sini kami akan belajar komputer. Jadi ini kita mengambil studi kasus tentang artikel nasional. Oke, ini agenda presentasinya kita. Sini ada pengantar mengapa penting memahami perkembangan hardware saat ini. Kemudian inovasi terbaru. Nah, ini artikel nasional yang kita ambil. Ini ada dua, ada Kader Mahasiswa 2024, kemudian ada Nadir Kom 2023. Kemudian akan ada perbandingan dan implikasinya antara kedua ini. Dan kita akan melakukan sebuah diskusi. Oke, kita masuk pada pengantar tadi. Mengapa penting memahami perkembangan hardware saat ini? Karena perkembangan hardware sangat berpengaruh terhadap kinerja, efisiensi, dan kebutuhan teknologi. Dengan ini juga dapat mendukung kebutuhan belajar dan kerja seperti desain, AI, editing, gaming, dan lain-lain. Kita juga dapat karena mengikuti tren industri perkembangan hardware menjadi sains inovasi di bidang IT, sains pendidikan, dan bisnis. Efisiensi gaya dengan tahu teknologi terbaru, kita bisa memilih perangkat yang sesuai ukuran tapi tetap optimal. Singkatnya, memahami perkembangan hardware penting agar kita bisa memanfaatkan teknologi secara maksimal, efisien, dan relevan dengan kebutuhan saat ini maupun nanti di masa depan. Oke, kita masuk di sini. Di sini ada analisis artikel SMA Darwa Siswa. Dia membahas tentang CPU. Jadi CPU atau Central Processing Unit, kita jelaskan dulu apa itu CPU. Ini biasa juga disebut dengan prosesor, adalah otak komputer yang bertugas mengolah data dan menjalankan instruksi dari perangkat lunak. Kemudian GPU, Graphics Processing Unit, kartu grafis atau prosesor grafis yang bertugas mengolah gambar, video, dan tampilan visual, serta bisa digunakan untuk komputasi berat seperti AI dan rendering. Nah, kemudian memori SSD ini penyimpanan. Dia di sini data generasi baru, lebih cepat, awet, dan hemat. Oke, kita bahas ini CPU generasi baru chiplet yang ada di SMA Dharma ini. Ini dia keuntungannya performa lebih tinggi, fleksibilitas desain, serta efisiensi biaya produk karena tidak perlu membuat satu chip besar yang mahal. Kemudian GPU atau grafis modern seperti RTX 4090 dan RX 7900 AMD punya kemampuan komputasi sangat besar, tidak hanya untuk gaming, tetapi juga dipakai dalam pekerjaan profesional seperti rendering, desain 3 dimensi, kecerdasan buatan atau AI, dan simulasi ilmiah. Kemudian memori DDR5 dan storage flash 5.0.
DDR5 adalah generasi terbaru RAM dengan kecepatan jauh lebih tinggi dibanding DDR4, sehingga mempercepat proses multitasking dan aplikasi berat. PCIe 5.0 digunakan pada SSD modern, memberikan kecepatan transfer data sangat cepat, mengurangi bottleneck atau hambatan kinerja, sehingga sistem lebih responsif. Oke, kemudian untuk slide kelima saya serahkan pada teman saya yang berikutnya. Silakan. Fajri. Baik. Di sini saya akan membahas tentang pendinginan dan desain hardware. Pertama, itu ada tentang pendinginan liquid metal. Astaga. Henry, siapa yang bahas ini kan? Oh, saya kah? Iya. Kita mau baca saja. Iya, karena Siapa baca ini kah? kan saya slide ini 6 sama 7. Oke, kita masuk. Kalau begitu saya lagi yang ambil alih pendingin dan desain hardware. Di sini ada pendingin liquid metal. Ini sebuah solusi thermal ekstrim yang meningkatkan efisiensi pendingin, memungkinkan performa lebih baik, puncak, dan lebih tahan lama. Kemudian desain modular. Ini memakai desain modular, fleksibilitas perakitan, dan peningkatan komponen, memudahkan kustomisasi dan perbaikan. Kemudian inovasi ini mengidentifikasikan bahwa batas performa hardware terus didorong dengan fokus pada keandalan dan kemudahan pengguna di samping kecepatan ini. Oke, itu dari referensi artikel dari SMA Darwa Siswa 2024, artikel 2024. Oke, kita lanjut pada Fajri, silakan. Baik, saya ambil alih. Sini saya akan menjelaskan tentang tren perkembangan hardware komputer, analisis artikel nadir.com 2023. Nah, artikel ini menyoroti bagaimana integrasi teknologi canggih membentuk masa depan hardware. Baik, saya masuk ke yang pertama, yaitu ada CPU dengan AI dan efisiensi energi. Nah, seperti yang kita ketahui, prosesor sekarang tidak hanya semakin cepat, tapi juga semakin pintar, dan sudah ada kemampuan AI yang ditanam langsung ke dalam CPU, misalnya untuk pengenalan suara atau gambar. Selain itu, konsumsi daya juga menjadi lebih rendah, sehingga lebih hemat energi, terutama penting untuk perangkat mobile dan data center. Baik, masuk yang kedua, yaitu ada GPU dengan ray tracing dan memori GDDR6. Ray tracing membuat tampilan grafik lebih realistis dan imersif, misalnya pantulan cahaya atau bayangan dalam game maupun desain 3D. Ditambah dengan memori GDDR6 yang berkecepatan tinggi, performa visual menjadi jauh lebih baik. Baik, yang ketiga ada SSD NVMe super cepat. Ini adalah teknologi penyimpanan data dengan kecepatan hampir instan. Sangat penting untuk sistem operasi dan aplikasi berat karena loading time akan menjadi jauh lebih singkat. Baik, saya selanjutnya. Slide selanjutnya. Baik, saya lanjut untuk slide selanjutnya. Oke, silakan. Oh, belum ya? Masih saya.
Baik, kita saya persilakan. lanjut untuk slide selanjutnya. Sini kita akan membahas tentang konektivitas dan ekosistem terintegrasi. Baik, yang pertama itu ada konektivitas 5G terintegrasi. Nah, dengan adanya 5G ini, perangkat bisa langsung mengakses internet dengan kecepatan tinggi dan latensinya itu sangat rendah. Ini membuka peluang baru seperti komputasi, awam real time, game online tanpa lag, dan aplikasi berbasis VR dan VR. Yang kedua, ada Internet of Things atau IoT. Perangkat keras saat ini yang dirancang untuk bisa saling terhubung dengan perangkat pintar lainnya. Contohnya seperti sensor, kamera, dan mesin produksi bisa berinteraksi secara otomatis, sehingga tercipta lingkungan komputasi yang lebih adaptif. Baik, Oke, kita lanjut di slide ke-8. Oke, dipersilakan untuk teman yang membaca ke selanjutnya. Baik, saya lanjut untuk slide berikutnya tentang perbandingan fokus kedua artikel. Artikel pertama dari SMK Dharma, siswa tahun 2024 yang fokus pada teknis dan performa, menekankan inovasi inti komponen seperti CPU, GPU, memori, dan pendingin, lebih detail pada teknis dan peningkatan kecepatan dan daya komputasi. Dan hardware dilihat sebagai mesin yang dioptimalkan. Kemudian artikel kedua dari Naidir.com 2023 yang berfokus pada integrasi dan efisiensi seperti menyoroti integrasi teknologi modern seperti AI, 5G, dan Internet of Things. Lebih luas pada fungsi dan konektivitas hardware dalam ekosistem digital. Hardware dilihat sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Jadi bisa dibilang artikel pertama dan kedua pertama fokus ke mesinnya dan artikel kedua fokus ke bagaimana mesin itu bisa nyambung ke teknologi lain. Slide selanjutnya. Oke, dipersilakan. Slide selanjutnya implikasi perkembangan hardware modern. Pertama, performa ekstrim. Hardware semakin cepat dan efisien, memungkinkan aplikasi yang lebih kompleks dan pengalaman pengguna yang mulus. Kedua, kecerdasan buatan. AI semakin tertanam dalam chip, mendukung tugas-tugas cerdas dan adaptif langsung di perangkat. Ketiga, konektivitas tanpa batas. Integrasi 5G dan IoT membuat perangkat lebih cerdas dan saling terhubung, membuka era di mana membuka era komputasi di mana-mana. Keempat, efisiensi energi. Fokus pada pengurangan konsumsi daya, penting untuk perangkat mobile dan pusat data. Oke, kita lanjut. Ada teman kami ke berikutnya. Siska, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari masa depan hardware. Perkembangan hardware komputer tidak lagi hanya tentang kecepatan dan daya mentah, tetapi juga tentang efisiensi, konektivitas, dan kecerdasan. Ini berarti hardware semakin terintegrasi dengan gaya hidup digital kita. Sebagai pelajar dan guru SMK, pemahaman ini krusial untuk mengikuti tren industri, mempersiapkan kurikulum yang relevan, dan membekali diri dengan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi itu tadi penjelasan antara perbandingan dan implikasi dari
berbagai dua artikel tadi. Jadi terima kasih dan kami membuka sesi tanya jawab. Adapun pertanyaan atau saran silahkan. Oke, silahkan. Awal Nur. Oke, baik. Saya akan bertanya tentang tadi itu ada disinggung sempat yang tentang CPU ya. Ya, iya, silakan. Pertanyaannya itu coba sebutkan tahun pertama hingga tahun terbarunya generasi CPU karena kita saat ini belum mengetahui generasi-generasi terbarunya CPU apa saja yang terbaik. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan awal Nur. Apakah ada lagi pertanyaan? Oke, silakan. Aldino. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih atas kedua pertanyaan tadi. Apakah teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang pertama dari teman kita tadi? Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Awal Nur. Sebelumnya terima kasih sudah bertanya di presentasi kelompok kami. Pertanyaannya adalah sebutkan tahun pertama hingga yang terbaru generasinya CPU. Apakah betul Awal Nur? Ya, betul. Generasi awal dimulai pada tahun 1971 hingga 1989. Generasi pertamanya berada di tahun 1971, generasi keduanya 1972 hingga 1979, generasi ketiganya 1978 hingga 1982, generasi keempatnya 1982 hingga 1989. Kemudian ada generasi modern awal, yaitu generasi tahun 1990-an. Generasi kelimanya berada di tahun 1993, generasi keenamnya 1997 hingga sekarang, dan perkembangan terkininya yaitu era multicore dari tahun 2005 hingga sekarang, dan dan teknologi modern. Bagaimana Awal Nur? Wah, terima kasih. Baik sekali. Oke, dan kita lanjut pada pertanyaan yang selanjutnya dan akan dijawab oleh saya sendiri. Mengapa tren perkembangan itu komputer hardware-nya berubah dari masa ke masa? Oke, tren perkembangan selalu berubah dari masa ke masa karena dipengaruhi oleh seperti kebutuhan pengguna yang terus meningkat. Dahulu komputer itu hanya dipakai untuk perhitungan sederhana. AI, gaming, desain 3 dimensi hingga big data. Kebutuhan yang makin kompleks membuat hardware harus lebih cepat, efisien, dan multifungsi. Kemudian juga seperti kemajuan teknologi, perkembangan ilmu material, mikroelektronika, hingga manufaktur memungkinkan komponen dibuat lebih kecil, hemat energi, tapi punya kinerja yang lebih tinggi. Contohnya yang seperti saya jelaskan tadi, seperti CPU dengan arsitektur chiplet, GPU dengan teknologi ray tracing atau SSD. Oke. Kemudian perubahan gaya hidup di masyarakat berubah, tren kerja jarak jauh, gaming online, hingga kebutuhan AI yang membuat permintaan hardware tertentu meningkat sehingga produsen mengikuti arah pasar. Oke, bagaimana pertanyaannya? Jawaban.
Oke, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan dari kedua artikel ini. Saya akhiri dari sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.